Baik, kita masuk ke pengkajian keluarga. Pengkajian keluarga yang pertama kali yang harus dipahami oleh perawat ataupun teman-teman sebagai calon perawat ketika nanti turun ke keluarga binaan itu harus melakukan bina hubungan saling percaya. Karena kalau keluarga belum percaya, belum ada trust pada perawat, itu sulit untuk melakukan asuhan keperawatan. Lalu untuk pengkajian itu harus dilakukan secara terus-menerus. Kenapa? Karena bisa jadi data itu berubah. Contohnya, kenapa dia bisa bersifat dinamis, interaktif, dan fleksibel. Contohnya teman-teman udah melakukan nih pengkajian ke keluarga, kemudian hari ini rencananya mau lakukan pendidikan kesehatan tentang hipertensi. Lalu ternyata sampai di rumah klien, itu ternyata anak lagi rewel, lagi demam. Jadi kalau seandainya nggak kita kaji dulu tentang anaknya yang tadi yang demam, kita tetap kekeh nih, nggak mau mengubah rencana, yaitu melakukan pendidikan kesehatan tentang hipertensi, keluarga yang tadinya akan menerima pendidikan kesehatan tentang hipertensi itu nggak akan fokus, karena anaknya lagi sakit. Bukan hanya nggak fokus, bisa jadi ya dibilang, "Nggak usah, pulang aja deh, Dek, karena anak saya lagi demam nih." Nah, jadi harusnya sebagai perawat, kita juga harus paham kebutuhan keluarga pada saat itu juga. Jadi, pada saat kita melakukan asuhan keperawatan keluarga, kita bisa jadi ketika kita udah sampai di tahap implementasi, bisa jadi kita ulang balik lagi ke pengkajian, ya. Itu maksudnya data terus dikumpulkan, karena dia bersifat dinamis, interaktif, dan fleksibel. Lalu ada yang namanya format pengkajian ya, untuk pengkajian keperawatan keluarga. Nah, catatannya kita harus paham bahwa keluarga ini dalam posisi dapat menolong diri sendiri. Karena kalau seandainya di rumah sakit, itu kan ada anggota keluarga yang sakit, keluarga nggak mampu nih merawat sendiri anggota keluarganya. Tapi ketika kita datang ke keluarga binaan, itu mereka tidak ada masalah penyakit aktual pada saat itu yang harus uh, dibawa ke rumah sakit. Jadi intinya sebenarnya ada ataupun enggak perawat, keluarga bisa, ya. Jadi intinya kita datang ke keluarga binaan itu adalah sifatnya lebih ke promotif dan preventif, yaitu meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit. Karena pada saat itu mungkin tidak ada yang sakit atau ada sakit tapi masih bisa dirawat oleh keluarga, ya. Jadi untuk fungsi perawat itu adalah memfasilitasi keluarga untuk mencapai tugas perawatan keluarga. Udah dikasih tahu ada tuk 1 sampai tuk 5 dalam keperawatan keluarga? Ada dibahas untuk tuk 1 sampai tuk 5 sebelumnya? Belum, Bu. Belum ada. Tuk 1 mengenal masalah. Tuk 2 itu memutuskan untuk merawat. Tuk ketiga itu merawat anggota keluarga yang sakit. Tuk keempat itu memodifikasi lingkungan, dan tuk 5 itu adalah menggunakan pelayanan kesehatan. Belum ada dibahas tuk 1 sampai tuk 5? Belum? Saya tanya nih. Belum ada? Belum, Bu. Oh, belum ya. Oke, baik. Saya bahas dulu ya. Karena kalau untuk di keperawatan keluarga, tuk 1 sampai tuk 5 ini penting. Kenapa? Karena ini yang akan menjadi dasar bagi teman-teman pada saat melakukan asuhan keperawatan keluarga nantinya. Ya, jadi perlu dipahami bahwa dalam perawatan keluarga itu ada namanya tuk 1 sampai tuk 5 ya. Jadi intinya yang pertama kali yang harus dicapai tuk itu adalah tujuan umum khusus. Jadi tugas perawatan kesehatan keluarga. Tuk 1 itu adalah keluarga mengenal masalah kesehatan. Harus selesai dulu nih tuk 1 ini baru kita bisa masuk ke tuk 2. Karena kalau nggak mengenal, keluarga nggak akan bisa sampai ke tuk 2, yaitu memutuskan untuk merawat. Ya, jadi yang pertama mengenal masalah kesehatan, yang kedua memutuskan untuk merawat, ya ini wajib diingat nih untuk perawatan keluarga. Yang ketiga itu adalah melakukan perawatan pada anggota keluarga yang sakit, ya merawat anggota keluarga yang sakit. Untuk 4 itu modifikasi lingkungan. Jadi modifikasi lingkungannya sesuai dengan masalah kesehatan yang dimiliki oleh keluarga. Yang untuk kelima adalah menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satu bukti untuk menggunakan pelayanan kesehatan adanya
kartu berobat, kartu kontrol, atau juga adanya BPJS atau asuransi kesehatan lainnya. Ya, jadi ada 5. Ulang lagi apa itu tuk 1 tadi? Saya panggil satu-satu. Bentar, biar nggak ribut, saya panggil satu-satu ya. Tuk 1 silahkan Ayu Wahyuni. Ayu silahkan tuk 1 apa Ayu? Untuk 1 itu keluarga mengenal masalah kesehatan, Bu. Oke, bagus. Tuk 2-nya silahkan Nakita. Untuk 2-nya itu, Bu, keluarga memutuskan untuk merawat, Bu. Oke, bagus. Tuk ketiganya itu silahkan Syarifah Desnita. Untuk 3, merawat anggota keluarga yang sakit, Bu. Oke, tuk 4 silahkan kepada Hadi. Hadi? Hadi ada karena videonya hidup nih. Hadi tuk 4 apa Hadi? Oke, enggak. Hadi, kamu masih bergabung nih Hadi? Apa Bu? Modifikasi lingkungan Bu. Oke, modifikasi lingkungan ya. Dan yang terakhir tuk kelima silahkan Tony. Hidupin kameranya Tony. Siapa tuk 5-nya Tony? Ya, baru dibahas tadi. Ada tuk 1 sampai tuk 5. Apa tuk 5 Tony? Oke, Tony bisa jawab? Kalau nggak bisa jawab, bantu sama Rina. Apa tuk 5-nya Rina? Oke, menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan. Kesehatan. Oke, baik. Ini jaringan mungkin yang nggak bagus ya. Oke, jadi kalau nanti seandainya jaringan saya bermasalah, putus-putus, tolong dikasih tahu ya. Oke, lanjut kita ke pengkajian ya. Bentar, ini jaringan saya yang bermasalah atau mahasiswa? Oke. Lanjut. Nah, untuk pengkajian nanti akan ada kita dokumentasikan hasil pengkajian. Biasanya yang ada di format pengkajian itu yang pertama ada data umum, ya akan ditanya. Lalu ada genogram. Genogram itu adalah membuat riwayat keluarga, ya. Jadi siapa kakek, nenek, lalu mulai dari orang tua, kemudian anak, cucu itu adalah genogram, ya. Lalu ada tipe keluarga. Lalu juga ada bagian kedua adalah akan ditanya riwayat dan tahap perkembangan keluarga, kemudian pengkajian lingkungan, lalu ada struktur keluarga, fungsi keluarga, stres dan coping keluarga, pemeriksaan fisik serta harapan keluarga. Ya. Nah, ini contoh ini untuk pembuatan genogram ya. Oke. Ini contohnya. Ya, contoh genogram ya. Ini mulai dari buyut ya. Kemudian ini ada kakek, ada nenek seperti itu ya. Jadi untuk membuatnya harus dikaji ke atas ya, dikaji ke atas dulu. Jadi misalnya yang menjadi pasiennya adalah ini, yang di bawah ini. Yang paling bawah. Ini ada tulisan pasien ya, and spouse dan pasangan. Nah, dikaji 3 ke atas, 1, 2 ya. Jadi ada anaknya nanti juga ya. Jadi ini adalah orang tuanya, ini adalah kakeknya ya. Kalau sama anaknya ini berarti kakek dan ini adalah kakek buyut ya. Jadi kalau untuk membuat genogram ini adalah kalau kotak itu untuk laki-laki, lingkaran itu perempuan, segitiga kalau nggak diketahui. Tapi kalau di Indonesia kita nggak ada tuh pakai yang segitiga, kita masih membedakan laki-laki dan perempuan. Kita nggak ada jenis kelamin tambahan. Ya. Kemudian kalau menikah dia dihubungkan dengan garis, married seperti ini. Lalu nanti kalau dia tinggal bersama dilingkari. Misalnya contohnya yang hidup bersama itu adalah dari sini, ya. Nih, jadi nanti kita bikin garis putus-putus ya.
Kemudian kalau dia meninggal diarsir. Nah, kalau dia pasien biasanya dikasih indeks seperti ini atau dikasih tanda panah, ya. Kemudian kalau ke bawah garisnya itu berarti adalah anak, ya. Kalau anaknya kembar seperti ini, ya. Jadi ini simbol-simbol dalam genogram, ya. Nggak susah buatnya, teman-teman boleh nanti silakan habis ini bikin genogram keluarganya sendiri, ya. Berapa orang kakak beradik, orang tuanya, ya. Jadi silakan nanti membuat genogram keluarga masing-masing, ya. Oke ya. Kemudian ada tipe keluarga, ya. Yang paling sering keluar itu ada tipe keluarga, ada keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga inti itu namanya nuclear family yang terdiri dari orang tua dan anak, ya. Jadi keluarga inti, cuman ayah, ibu, dan anak. Atau kalau belum punya anak berarti suami, istri. Kalau extended family ini adalah yang tinggal di satu rumah itu keluarga besar. Maksudnya ada ayah, ibu, kakek ikut tinggal di sana atau paman, ya. Itu berarti extended family di luar keluarga inti, ya. Kemudian ada dyad family. Dyad family ini adalah pasangan, ya, yang tinggal berdua aja karena anaknya udah punya keluarga masing-masing, ya. Kemudian ada juga single parent family. Ini adalah keluarga yang mana ayahnya udah nggak ada lagi atau ibunya nggak ada lagi. Jadi anak-anak cuma tinggal dengan ayah atau dengan ibu, ya. Kemudian ada commuter family, ya. Commuter family ini adalah keluarga yang dimana salah satu atau lebih keluarga intinya, anggota keluarga intinya itu tinggal di kota lain dan cuman pulang misalnya sekali sebulan, sekali 2 minggu. Contohnya yang LDR, misalnya baru menikah, yang istri menetap di satu kota, suami di kota lain. Contohnya istrinya di Pekanbaru, suaminya di Duri. Sabtu Minggu baru balik ke Pekanbaru. Itu commuter family, ya. Kemudian juga ada blended family. Blended family ini adalah contohnya ini satu keluarga terdiri dari keluarga baru menikah, tapi ayah ibu ini mereka menikah dengan pasangan yang kedua. Contohnya, si ayah udah pernah menikah sebelumnya, udah punya anak, ya, bawa anak ke keluarga barunya, menikah lagi dengan seorang wanita yang dulu juga pernah menikah, udah punya anak. Jadi kalau blended family itu ada saudara-saudara tiri di dalamnya, ya. Atau misalnya contohnya cuma si ayah yang pernah menikah, ibunya belum pernah menikah, tapi habis itu punya anak. Nah, berarti blended family adalah salah satu pasangan membawa anak atau keturunan dari keluarga sebelumnya. Paham ya blended family? Oke, ada pertanyaan mulai dari nuklir sampai blended family? Ada nuklir, extended, dyad family, single parent, commuter family, dan blended family. Ya. Kemudian ada non-traditional family. Ini masih jarang kalau kita di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri itu banyak keluarga yang tinggal di satu rumah tanpa ikatan pernikahan. Itu namanya non-traditional family. Atau contohnya keluarga yang kan kalau di luar negeri ya, nauzubillah ya, itu ada yang namanya pernikahan sesama jenis. Mereka tinggal di satu rumah. Itu maksudnya di non-traditional family. Ya. Oke, ada pertanyaan untuk tipe keluarga? Oke, sekarang kalau nggak ada pertanyaan, saya tanya dulu. Evaluasi nih. Maulida Alkisa. Maulida? Bisa dengar saya? Iya, Bu. Oke, Maulida, anggota keluarganya ada siapa aja? Ada ayah, ibu, kakak, abang. Di satu rumah? Iya, Bu. Oke, itu tipe keluarganya berarti apa? Nuclear family ya, Bu. Ya, nuclear family atau keluarga inti. Oke, bagus. Oke, lanjut saya coba tanya Putri. Iya, Bu. Oke, Putri anggota keluarganya siapa aja Putri? Apa, Bu? Kurang jelas, Bu. Anggota keluarganya siapa aja yang tinggal serumah? Ayah, ibu, saya, Bu.
Oke. Nggak ada anggota keluarga yang lain? Anak tunggal, Bu. Oke. Kakek neneknya atau pamannya nggak ada yang tinggal bareng? Enggak, Bu. Oke, itu berarti masuk keluarga tipe keluarga apa? Tipe keluarganya apa berarti? Ke nuclear family, Bu. Oke, nuclear family ya, atau keluarga inti. Eh. Oke, ya, nuclear family. Oke, lanjut. Anggi Dwi Agustina. Iya, Bu. Oke, kalau ada keluarga, ya keluarga dia pernikahan kedua. Suami bawa anak dari pernikahan pertama, istri juga bawa anak dari pernikahan pertama. Itu masuk tipe keluarga apa, Anggi? Blended family, Bu. Oke, udah paham ya untuk tipe keluarga ya. Nanti biasanya banyak nih soalnya keluar di waktu UTS. Oke, lanjut ya. Lalu ada riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Ya, kalau riwayat keluarga itu yang ditanya nanti kalau seandainya riwayat keluarga, riwayat terbentuknya keluarga, bukan riwayat kesehatan ya. Bedakan riwayat kesehatan dengan riwayat keluarga. Kalau riwayat kesehatan berarti sebelumnya pernah sakit apa, kemudian udah pernah dirawat di rumah sakit, ya itu riwayat kesehatan keluarga. Tapi kalau riwayat keluarga itu intinya terbentuknya keluarga. Maksudnya di sini gini, riwayat terbentuknya keluarga misalnya orang tua siapa? Orang tua si A. Dulu menikah karena dijodohkan, berarti itu riwayat terbentuknya keluarga. Lalu ada nggak di keluarganya itu sebelumnya ada riwayat perceraian nggak? Ya, jadi itu maksud riwayat terbentuknya keluarga. Jadi misalnya kita pengkajian di satu rumah, kalau untuk mengkaji riwayat keluarga kita tanya, Pak ini menikahnya apakah dijodohkan atau pacaran atau ta'aruf? Ya, itu riwayat terbentuknya keluarga. Lalu misalnya dari keluarga istri sebelumnya orang tuanya ada riwayat perceraian tidak? Dari keluarga suami ada riwayat perceraiannya juga tidak? Ya, jadi itu maksud dari riwayat keluarga. Yang paling gampang untuk riwayat keluarga itu juga misalnya ini kalau seandainya pernikahan kedua. Ya, berarti riwayat terbentuknya keluarga dikaji dulu. Itu sebelumnya perceraian atau ditinggal mati. Ya, jadi kalau perceraian kenapa bisa dikaji ya. Kemudian masuk ke tahap perkembangan keluarga. Jadi paham ya riwayat keluarga bedakan dengan riwayat kesehatan. Kalau riwayat keluarga itu adalah riwayat terbentuknya keluarga. Nah, masuk ke tahap perkembangan keluarga. Untuk perkembangan keluarga ada 8, ya. Kan kalau kita perkembangan manusia mulai dari newborn, bayi baru lahir, kemudian toddler, ya, prasekolah, kemudian sekolah, remaja, dewasa, lansia, ya. Nah, kalau di keluarga juga ada yang namanya kalau seandainya yang pertama adalah pasangan baru menikah, ya. Jadi kalau pasangan baru menikah itu adalah misalnya baru nikah, kemudian belum punya anak, itu masih masuk ke pasangan baru menikah. Bu, gimana kalau seandainya 5 tahun dan belum punya anak, masih berdua aja, ya tetap namanya pasangan baru menikah, walaupun udah 5 tahun. Tapi kalau seandainya ada yang 1 bulan, lalu istri hamil, itu sudah masuk ke keluarga menanti kelahiran anak pertama. Paham ya? Jadi pasangan baru menikah itu habis sampai si istri hamil anak pertama, ya. Kemudian ini ketinggalan nih, harusnya ada keluarga dengan anak bayi itu ada, ya. Kemudian ada dengan keluarga dengan kalau anak bayi berarti kalau seandainya anaknya masih 0 sampai 1 tahun. Lalu ada keluarga dengan anak toddler atau balita, itu berarti 1 sampai 4 tahun. Kalau preschool berarti 4 sampai 6 tahun, ya. Itu yang dihitung adalah anak pertama. Bu, gimana kalau punya 2 anak? Yang satu anaknya usia 12 tahun. Yang satu lagi baru lahir, Bu. Apakah itu keluarga dengan anak bayi atau keluarga dengan anak sekolah? Ya, jadi yang dihitung adalah anak pertama. Jadi kalau anak pertamanya usianya 12 tahun berarti itu sudah keluarga dengan anak sekolah. Paham? Kalau remaja kan 13 sampai 20. Lalu ada yang namanya keluarga dengan anak dewasa. Ya, kalau seandainya anak dewasa ini hitungannya adalah ketika anak sudah dewasa,
usia 20. Nah, bedanya dengan usia pertengahan, ya, beda dengan usia pertengahan ini adalah ketika anaknya sudah menikah semua, udah menikah semua, udah punya keluarga baru, itu masuk ke keluarga usia pertengahan. Nah, nanti kalau semua suami istrinya udah lansia, itu maksudnya ke keluarga usia lanjut. Paham? Di sini saya coba tanya. Tanya dulu ke masing-masing contoh mahasiswanya. Dinda. Iya, Bu. Oke, Dinda anak keberapa? Anak kedua, Bu. Oke, anak pertama usia berapa, kakak atau abang? Dinda, Abang, Bu. abang usia berapa? 20. Oke, 20 tahunan ya. Berarti itu keluarganya masuk ke riwayat apa tuh? Keluarga dengan anak apa? Oke, Dinda itu masuk keluarga dengan anak apa? Tahap perkembangan keluarganya masuk keluarga dengan anak apa itu, Dinda? Ini jaringan Dinda nggak bagus kali ya. Anak dewasa, Bu. Oke, bagus. Dengan anak dewasa ya. Oke. Sip ya, udah paham ya. Berarti kalau yang dihitung adalah anak pertama yang hidup. Ya. Jadi kalau ada anaknya sudah meninggal, misalnya meninggal nih anaknya, ada anak 3, meninggal 1. Yang 1 ini udah dewasa, udah kuliah. Tinggal anaknya yang nomor 2 itu SMP. Ya. Berarti tahap perkembangannya balik lagi ke keluarga dengan anak remaja. Paham ya? Jadi kalau yang dihitung itu adalah anak pertama yang hidup. Jangan dihitung yang meninggal. Oke, lanjut. Nah, nanti akan ada yang namanya pengkajian lingkungan. Rumahnya apakah rumah permanen, semi permanen, ya. Kemudian dibuat denah rumah biasanya. Kemudian karakteristik tetangga dan komunitas. Ini biasanya misalnya komunitas di sana suku apa yang banyak, budayanya apa, ya. Kemudian ada mobilitas geografis keluarga. Mobilitas geografis keluarga itu adalah pengkajian kapan keluarga pindah ke daerah tersebut, ya. Apakah dulu pernah tinggal di mana dulunya? Atau sejak kalau memang tidak pernah pindah, jelaskan di mobilitas geografis keluarga, sejak terbentuk keluarga tinggal di rumah tersebut. Ya, kemudian perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat. Perkumpulan keluarga misalnya tiap weekend keluarga berkumpul untuk berdiskusi atau pergi jalan bersama. Interaksi dengan masyarakat, misalnya ibu ikut pengkajian, anak ikut organisasi pemuda, itu dia masuk ke interaksi dengan masyarakat. Kemudian ada sistem pendukung keluarga, siapa yang kira-kira dukung nih keluarga, maksudnya yang mensupport, ya. Apakah keluarga punya misalnya dokter pribadi, kemudian punya misalnya ustadz pribadi yang datang ke rumah, atau juga misalnya yang menjadi pendukung keluarga itu adalah keluarga besar, contohnya kakek atau nenek. Nah, ini dia struktur peran, ya. Jadi ada 8 peran dasar suami dan istri, ada peran pemberi nafkah, ya, pengatur rumah tangga, perawat anak, sosialisasi anak, rekreasi, mempertahankan kekerabatan, terapeutik dan seksual, ya. Jadi kalau di Indonesia peran itu udah dibagi-bagi nih. Wajib yang pemberi nafkah itu suami, yang mengatur rumah tangga istri, merawat anak istri, sosialisasi anak istri, rekreasi misalnya suami, ya. Jadi untuk peran dasar suami dan istri di beberapa budaya itu harus saklek. Tapi sebenarnya kalau secara teori ya, itu terserah pasangan tersebut, terserah suami istri atau ada anaknya. Kalau seandainya si anak udah bisa misalnya mengatur rumah tangga, ya, tapi biasanya kalau di Indonesia sedikit saklek. Jadi kalau seandainya terbalik nih,
Ada misalnya yang di rumah itu suami, yang bekerja istri, itu akan menjadi konflik karena tekanan dari masyarakat, ya. Tapi kalau secara teori itu nggak masalah peran. Yang penting terpenuhi 8 peran ini oleh suami dan istri. Ya. Kemudian kekuatan keluarga. Jadi kekuatan keluarga ini adalah atau kekuasaan kemampuan dari seorang anggota keluarga untuk mengubah tingkah laku anggota keluarga. Jadi apa sih yang dilakukan oleh orang tua agar misalnya anaknya berubah, ya? Karena kalau tidak ada struktur kekuatan keluarga, kekuasaan keluarga, si anak bisa tumbuh seenak dia aja, ya. Bisa itu kadang memang ada beberapa kasus di mana anak yang memang menjadi penyakit masyarakat, maksudnya membawa masalah, misalnya menggunakan narkoba, minum-minum alkohol, ya, tawuran, kebut-kebutan, itu bisa jadi karena tidak ada power dalam keluarga untuk merubah anak, ya. Jadi sebenarnya teman-teman bisa mikirin, kira-kira orang tua gimana nih selama ini mendidik saya? Apakah yang pertama ada yang namanya kekuasaan yang tidak berdaya atau putus asa? Hal ini bisa terjadi karena orang tuanya sudah lansia atau orang tuanya sakit. Sakitnya bisa jadi sakit kronis, stroke kah, ya. Itu masuk ke tidak berdaya atau putus asa. Yang kedua, ada yang namanya kekuasaan referen. Ya, biasanya misalnya ayah atau ibu itu menjadi panutan bagi anak-anaknya karena dia punya nilai positif. Karena misalnya ayahnya rajin ibadah, ya baik, ya jadi si anak, oh ya saya kalau sudah besar saya mau jadi seperti ayah. Atau kalau si ibunya perawat, ibunya merawat orang lain, jadi terkenal di masyarakat suka bantuin tetangga kalau ada yang sakit. Nah itu si anak misalnya, oh ya saya referensi ya, jadi oh ya saya kalau mau besar saya juga mau jadi perawat seperti ibu. Kemudian yang ketiga ada kekuasaan ahli dan sumber. Biasanya keluarga dipengaruhi oleh anggota keluarganya yang memiliki kelebihan. Contohnya misalnya di satu keluarga, si ayah itu adalah pengacara. Jadi kalau ada kasus-kasus hukum, anaknya nanya ke ayah atau si istri nanya ke suami, ya. Atau karena si suami dokter, jadi kalau ada masalah kesehatan nanyanya ke suami, itu namanya kekuasaan ahli. Atau misalnya kebalik, ketika sudah dewasa anaknya yang jadi tenaga kesehatan, orang tua nanyanya ke anak. Kemudian ada yang namanya kekuasaan penghargaan. Contohnya anak-anak mahasiswa misalnya, kalau dapat nilai bagus IP-nya nanti dikasih hadiah, handphone baru, laptop baru kah, itu namanya kekuasaan penghargaan. Lalu ada juga kekuasaan dominasi atau paksaan. Jadi bisa jadi orang tua, kalau si anaknya misalnya nilai rendah, bermasalah di kampus, itu bisa kasih dihukum. Misalnya hukum nggak dikasih jajan, dihukum nggak boleh keluar rumah, ya. Itu masuk ke dominasi atau paksaan. Kemudian ada kekuasaan informasional. Jadi informasional ini biasanya ketika orang tua itu mampu mempengaruhi karena mempunyai cara komunikasi yang baik, ya. Kemudian yang terakhir ada manajemen ketegangan. Bisa jadi ini dengan musyawarah. Jadi ada banyak struktur kekuatan dalam keluarga. Mungkin teman-teman bisa mengkaji, oh iya orang tua saya kayaknya menggunakan nomor 2, nomor 4, nomor 7 misalnya seperti itu. Atau orang tua kayaknya lebih suka memaksa atau dominasi. Ya, jadi ada banyak contoh struktur kekuatan keluarga. Kemudian ada fungsi keluarga. Nah, untuk fungsi keluarga ini ada fungsi afektif, affection dari bahasa Inggris itu adalah fungsi kasih sayang. Jadi keluarga itu wajib mengajarkan anak-anaknya untuk mengasihi tidak hanya sesama manusia tapi juga misalnya makhluk hidup lainnya, tumbuhan, binatang. Kalau ada anak-anak yang suka menyiksa binatang, itu bisa jadi fungsi afektif dalam keluarga tidak berjalan. Lalu ada fungsi sosialisasi. Keluarga harus mengajarkan anaknya pentingnya untuk bersosialisasi dengan orang lain. Ada fungsi reproduksi. Reproduksi adalah untuk melanjutkan keturunan. Sehingga ketika memang ada keluarga yang tidak bisa mempunyai keturunan, itu bisa menjadi masalah. Ya, makanya ada berbagai cara, misalnya ada bayi tabung, kemudian
ada juga misalnya mengangkat adopsi anak, ya, karena permasalahan di fungsi reproduksi. Lalu ada fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi berarti keluarga harus mampu membiayai semua anggota keluarganya, ya, mulai dari makan, pakaian, rumah, keamanan, ya, kemudian sampai ke pendidikan. Lalu terakhir ada perawatan kesehatan. Fungsi perawatan kesehatan inilah yang tadi TUK 1 sampai TUK 5. TUK 1 sampai TUK 5 itu adalah fungsi perawatan kesehatan. Kemampuan keluarga mengenal masalah, kemampuan keluarga memutuskan untuk merawat anggota yang sakit, kemampuan keluarga untuk merawat anggota keluarga yang sakit, kemampuan keluarga untuk memodifikasi lingkungan, dan menggunakan fasilitas kesehatan. Ini dia, yang 5 tadi, tugas perawatan keluarga. Lalu juga ada stres dalam keluarga. Stres ini adalah masalah seperti individu. Keluarga juga berkemungkinan mengalami stres dalam keluarga, ya. Kemudian juga ada perubahan aktivitas keluarga, bisa jadi contohnya si anak baru masuk SMA, itu berarti perubahan, atau baru kuliah. Perubahan anggota keluarga misalnya dari yang pasangan suami istri baru menikah lalu ada anak, itu bisa mengakibatkan stres karena perubahan peran, ya. Biasanya untuk beradaptasi ada yang namanya yang pertama menyangkal dulu, aduh nggak menerima masalah tersebut. Ada juga yang coping, ya, copingnya bagus, positif, ya. Lalu ada penguasaan. Nah, untuk coping keluarga ini adalah cara keluarga untuk menurunkan masalah dalam hubungannya. Nanti kalau sudah habis Zoom-nya masuk dengan link yang sama, ya. Nanti jangan lupa langsung masuk dengan link yang sama, ya. Kita lanjut ke coping keluarga nanti. Coping keluarga ini misalnya lagi ada masalah nih keluarga, kira-kira apa yang dilakukan oleh orang tua? Apakah berdiskusi, musyawarah, atau misalnya si anak lagi ada masalah narkoba yang dipanggil apakah orang kesehatan atau misalnya lebih ke spiritual, ya. Jadi itu coping keluarga, cara untuk menyelesaikan karena ada stres tadi. Ada stres, lalu ada coping, ya. Nah, strategi coping ini ada yang dari dalam keluarga atau internal, ada juga yang eksternal. Nah, yang untuk internal itu adalah misalnya mengandalkan keluarga